ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran atau materi. Terlepas dari materi kemarin kita sudah bahas pemikiran, akan berlanjut kepada revolusi besar dunia. Jadi ini ada materi kelanjutannya. Kalau di buku ini masuk ke bab ketiga, YLKS bab ketiga. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang nggak berangkat? Kita absen dulu ya. Bapak ngerti orang yang bolos? Yes. Oke, Ahmad, Alvero, Sarah, Tasya, Teresia, Jadi, lanjutkan terkait dengan materi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari atau belajar mengenai evolusi atau pemikiran-pemikiran yang ada di Eropa, pemikiran besar, termasuk Renaissance, lalu revolusi industri, merkantilisme dan reformasi gereja, itu masih ada keterkaitannya. Jadi setiap peristiwa sejarah itu ada keterkaitannya, ada benang merahnya. Dengan salah satunya adalah dengan revolusi besar dunia. Nah, kalau kita bicara mengenai revolusi, apa yang terpikir di benak kalian? Perubahan yang besar. Perubahan yang besar. Secara definitif betul, perubahan yang besar. Perubahan yang seperti apa? Revolusi itu seperti apa? Apa yang kalian secara cepat? Oke, betul. Bedanya dengan reformasi apa? Reformasi lama. Terus bedanya dengan evolusi apa? Evolusi yang lambat. Kan mungkin kalau kita sering sehari-hari ya, mungkin di biologi kalian atau di sejarah di materi awal itu di praksara kalian pernah dengar namanya evolusi dan praksara evolusi Darwin. Nah, terus kalau kalian nanti belajar mengenai masa kemerdekaan dan kontemporer, kalian akan mendengar istilah reformasi 98. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, tujuan pembelajaran itu adalah harapan dalam pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama mengetahui pemikiran dan pengaruh revolusi besar dunia. Yang kedua adalah menganalisis pemikiran dan pengaruh revolusi besar dunia. Dan yang ketiga, yang terakhir atau intinya adalah menyajikan hasil analisis tentang pemikiran dan pengaruh revolusi besar dunia. Jadi awalnya kalian harus mengetahui dulu, habis itu bisa menganalisis perbedaan maupun aspek-aspek lain, dan akhirnya bisa menyajikan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Revolusi Amerika. Nek kalian sekarang ya membayangkan Amerika itu sebagai negara yang besar. Apa yang terbayang ketika Amerika itu 3 abad yang lalu? Suku India. India, betul. Ada lagi? Kalau kalian membayangkan sekarang kan Amerika itu sebagai negara yang modern, bisa dikatakan sebagai pusat peradaban. Banyak teknologi-teknologi modern yang berkembang di sana. Oke, kiblat apa? Kiblat fashion trendsetter itu di Amerika. Lanjut slide berikutnya. Selanjutnya, Inggris menjadi penguasa koloni terkuat di wilayah Amerika. Inggris berhasil membentuk 3 koloni di Amerika. Jadi setelah tadi Columbus menemukan Amerika dan tersebar ke seluruh dunia, tadi ada kata-kata bangsa Eropa mulai berdatangan. Iya. Salah satunya adalah Inggris. Selain Inggris nanti juga ada Prancis dan Spanyol. Pemerintahnya adalah absolut atau kerajaan. Monarki yang absolut. Nah, setelah terjadi revolusi Prancis, maka dia berubah jadi
banyak kali berubahnya menjadi yang sebelumnya kaisar dan seperti itu, dan akhirnya sekarang menjadi republik dengan presiden, kepala negara, presiden dan kepala pemerintahnya presiden. Itulah salah satu dampak bagi dunia dan tadi juga bagi Indonesia terkait dengan revolusi Amerika. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa tolong disebutkan salah satu pengaruh dari revolusi Amerika yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini itu kita sebagai masyarakat dunia. Kalau tadi kan di Indonesia, yang saya kenal sebagai masyarakat dunia. Terima Oke, kasih. ada yang tanya lagi? Mungkin Asrani? Enggak. Ada yang bisa jawab nggak? Pertanyaan Asrani? Nek jari lima siapa? Julukannya Asrani siapa? Orang itu. Jari? Cukup. Ya. Ada yang bisa jawab? Kita berbicara mengenai pengaruh untuk dunia ya. Iya. Untuk dunia yang bisa kita rasakan saat ini adalah yang pertama, seperti di poin pertama, adanya sistem demokrasi. Jadi demokrasi adalah kebebasan dalam kita mengungkapkan pendapat. Demokrasi itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga dianut oleh berbagai negara di dunia. Coba di searching negara mana yang menganut demokrasi. Amerika. Amerika ya, jelas itu. Cina. Coba di searching. Cina. Cina apakah demokrasi? Enggak sih, itu kapitalis. Apakah Cina itu kapitalis? Cina dia bro, oh iya dia lali ya. Apa ya sih? Apakah Cina benar-benar komunis? Tidak. Australia. Itu komunisnya titik 2.0. 2.0. Nah, itu nanti kita akan bahas di revolusi Cina. Apa? Australia. Norwegia, Norwegia, Denmark, Belgia, Selandia Baru, Swiss. Kanada, wah Swiss bro. Banyak negara yang benar-benar menganut Korea sistem Selatan. demokrasi. Masih ada 4 materi. Revolusi Prancis, Rusia, Cina dan Indonesia. Ada apa lagi? Ya. Terus untuk pertemuan ke depan kita remedial. Silakan belajar dari soal kemarin. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi tadi? Oke, kalau nggak ada, karena waktunya sudah habis, mungkin kita akhiri terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat diterima dengan baik dan ada manfaatnya buat kalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya revolusi Prancis ya. Ini juga dibaca-baca. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Ada salah kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.